Sambil kita setelah melepas lelah sejenak meneruskan perjalanan, insya Allah perjalanan kira-kira sekitar 2-2,5 jam kita akan sampai ke Madinah. Saya mohon waktu kira-kira setengah jam, ada sedikit tausiah untuk kita semua, semoga bermanfaat insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Pada kesempatan singkat ini saya akan menyampaikan tausiah. Tema yang saya angkat, mengukur kadar keimanan diri. Setiap kita wajib memiliki iman, dan ada alat ukur yang telah Allah tetapkan. Bagaimana cara kita bisa mengukur kadar iman kita? Orang yang paling baik kadar imannya adalah generasi terdahulu. Siapa dia? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, khairukum qarni, summa alladhina yalunakum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik umat adalah kurunku, qarni, yaitu para sahabat. Summa alladhina yalunakum, kemudian generasi setelah kamu, yaitu para tabi'in. Summa alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. 3 generasi awal, itulah generasi yang imannya terbaik, sempurna. Siapa di antara yang terbaik? Generasi sahabat, tidak ada yang bisa mengalahkan. Allah sendiri yang mengabarkan itu, saudara sekalian. Kita bisa lihat sepanjang perjalanan Mekah sampai Madinah, bagaimana lihat keadaannya. Gunung-gunung gersang, dataran yang rendah yang penuh dengan debu, batuan, hampir tidak pernah kelihatan pohon-pohonan, sungai dan yang lain. Seperti inilah jarak yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabat ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kayak apa beratnya Bapak Ibu? Bayangkan, saat itu masih banyak sahabat yang belum pernah ke Madinah, yang belum tahu jalan. Bahkan tidak hijrah secara berombong-rombongan, ada yang sembunyi-sembunyi. Bahkan Abu Bakar dengan Rasul hanya berdua, kemudian ditemani oleh seseorang untuk menunjukkan jalan. Padahal hijrah saat itu adalah wajib. Maka orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, disebut oleh Allah di situ adalah as-sabiquna al-awwaluna minal muhajiri wal ansor. Itu orang-orang terbaik di muka bumi ini, generasi salaf pertama yang terbaik. Allah katakan di surat Al-Anfal, surat 8 ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman, yang mereka berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman, dan orang-orang yang memberikan pertolongan. Siapa yang dimaksud walladzina amanu wa hajaru wa jahadu? Orang yang beriman, yang mau berhijrah dan berjihad. Orang-orang muhajirin yang rela meninggalkan Mekah, tanah kelahirannya, harta kekayaannya, keluarganya, ditinggalkan demi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, hijrah menuju ke Madinah. Kemudian disambut oleh orang-orang yang hijrah akidahnya. Siapa mereka? Walladzina awaw wa nasaru, orang-orang yang memberi tempat kediaman, yaitu orang-orang Ansor, dan wa nasaru yang memberi pertolongan kepada kaum muhajirin.
Bapak Ibu, bagaimana Allah memuji kelompok ini, Muhajirin dan Ansar? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang imannya sempurna, benar-benar beriman. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maka Allah memberikan bagi mereka ampunan dan rizki yang paling mulia, yaitu surga. Ini generasi is the best. Kadar imannya gak ada yang bisa mengalahkan, Pak. Mungkin kalau ibu-ibu beli emas, saya yakin pengennya emas murni. Berapa emas murni? 24 karat. Meskipun tidak murni 24 karat, pasti 99,9 sekian. Kata Allah, orang-orang dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar itu imannya kalau dikadarkan kepada karat 24 karat, saudara sekalian. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Sempurna imannya. Maka dijamin oleh Allah ampunan, dijamin oleh Allah surga. Maaf, kalau kita disuruh mengukur kadar iman kita, kira-kira iman kita berapa karat, Bapak Ibu? Subhanallah, sepertinya malu kita menyebut iman kita. Mungkin sangat-sangat tipis iman kita. Tapi mari, di kajian ini insya Allah saya akan uraikan nanti berdasarkan ayat Al-Quran maupun Al-Hadis, bagaimana kita bisa mengukur kadar iman kita. Saya lanjutkan tadi tentang orang-orang Muhajirin dan Ansar yang betul-betul mendapatkan sempurna jaminan Allah surga. Allah menyebut mereka itu adalah termasuk orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang lebih dulu dan pertama-tama memeluk Islam. Disebutkan oleh Allah di surat At-Taubah, surat 9 ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, itulah orang-orang yang pertama-tama dan lebih dulu masuk Islam, baik dari golongan muhajirin maupun ansar, dan orang-orang yang kemudian hijrah menyusul berikutnya dan mengikuti wattaba'uhum bi ihsan, mengikuti keimanan mereka dengan baik. Allah katakan apa? Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Coba Bapak Ibu kalau mendengar nama sahabat disebut, kira-kira apa yang kita ucapkan? Gelarnya sahabat itu yang memberikan Allah, Bapak Ibu. Radiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka. Gelar tertinggi yang tidak bisa didapatkan oleh siapapun kecuali kalangan para sahabat. Kita nggak butuh, Allah nggak butuh gelar Anda paling tinggi apa. Mau gelar jenderal, mau gelar insinyur, mau gelar presiden, mau gelar pejabat, mau gelar apapun pangkat kedudukan jabatan, demi Allah nggak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? Hanya orang-orang yang mendapat ridho Allah yang akan masuk ke dalam surga. Maka siapa yang ingin mengukur kadar iman kita, kalau sahabat sudah tidak diragukan tadi, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho, maka Allah a'addallahu lahum, Allah telah menyediakan untuk mereka apa itu? Rizki yang mulia, yaitu jannat tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada, surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya. Allahu Akbar. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang berhijrah bersama Rasul. Dari kalangan muhajirin, hijrahnya dari Mekah menuju ke Madinah. Dari kalangan Ansar, hijrahnya bukan hijrah pindah kependudukan, tapi hijrah akidah. Maka dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah penaklukan setelah penaklukan kota Mekah, yakni hijrah kependudukan. Lalu apa hijrah kita sekarang? Walakin jihadun wa niyyatun. Hijrah kita sekarang adalah berjihad dalam rangka berniat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang yang ingin berhijrah sekarang ini gak perlu kita pindah domisili ke Madinah, ke Mekah, gak perlu, gak diperintahkan. Hijrah kita adalah hijrah menuju kepada ketaatan, menuju kepada keimanan. Kalau kita mau meninggalkan sesuatu yang buruk menuju kepada yang baik, hijrah namanya. Meninggalkan sesuatu yang diharamkan menuju yang halal, hijrah namanya.
meninggalkan sesuatu yang dibenci Allah kepada yang diridhoi Allah. Hijrah namanya. Berarti kita setiap hari berhijrah untuk menuju kepada iman. Itulah cara kita bisa mengukur kadar iman kita. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa dalil dalam Al-Quran, baik ayat Al-Quran maupun Al-Hadis, tentang kadar iman seseorang. Sampai di mana kira-kira iman kita. Pertama, rangkaian surat Al-Mu'minun, surat 23, dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Hanya orang-orang yang beriman yang benar-benar beruntung. Sekarang Allah menyebutkan ada 6 ciri orang beriman disebut di sana. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Silakan Bapak Ibu renungkan bagaimana salat kita selama ini. Andai kata salat kita mampu khusyuk, berarti Anda memiliki kadar iman yang bagus. Kalau salat Anda belum khusyuk, mohon maaf, berarti tingkat iman Anda masih rendah. Mari kita ukur kadar kita. Bagaimana salat kita? Karena ciri pertama Allah sebutkan, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang salatnya khusyuk. Kemudian kedua, apa ciri orang yang beriman? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang mampu mau meninggalkan segala sesuatu, perkataan maupun perbuatan yang tidak ada gunanya. Gak ngomong sotoh, gak ngomong sia-sia, gak ngomong jorok, gak ngomong jelek, gak ngomong dusta. Dijaga lisannya dan menjaga perbuatannya. Itu ciri orang yang kadar imannya bagus. Termasuk diantaranya tadi lisan. Kenapa saudara sekalian? Subhanallah, lisan itu cerminan dari seorang mukmin. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Shuraih Al-Khuzai, juga dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang benar-benar iman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata benar atau diam. Jadi apa ciri orang yang imannya benar? Menjaga lisan. Gak suka berdusta, gak suka menghibah, gak suka mencela, gak suka ngomong kotor. Dan inilah orang-orang yang beriman yang Allah katakan tadi, yang beruntung. Bagaimana lisan kita sekarang? Silahkan Bapak Ibu periksa lisan Anda. Bagaimana selama ini lisan? Apakah Anda suka berdusta? Apakah Anda suka menghibah? Suka mencela? Suka ngomong kotor? Maka andai kata Anda mengaku iman, sholat 5 waktu sudah dijalankan khusyuk, lisan Anda belum dijaga dengan baik, sebetulnya belum sempurna imannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah SAW, "Laisal mu'min bit-ta'an." Seorang mukmin itu lisannya nggak suka mencela orang, walal la'an, mulutnya nggak suka melaknat, mendoakan doa yang buruk, walal fahish, mulutnya nggak kotor, nggak keji, kata-katanya nggak jelek, walal badhi, seorang mukmin itu lisannya dijaga, tidak berkata-kata kotor, berdusta, menghibah dan seterusnya. Ini dia saudara sekalian. Karena sering dari lisan itulah timbul cekcok, pertengkaran, permusuhan. Mari jaga lisan. Karena menjaga lisan salah satu ciri orang yang beriman. Bagaimana orang tetap ngaku iman tapi lisannya gak dijaga? Ada sebuah ancaman. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Darda. Rasulullah SAW telah bersabda, "Innallaha la yubghidul fahishal badhi." Allah itu sungguh benar-benar sangat yubghidul fahishal badi. Allah itu sangat membenci orang yang keji kata-katanya, orang yang kotor lisannya. Maka saudara sekalian, ini tentang ayat ketiga, menjaga lisan. Ini bukan hanya sekedar lisan dijaga, tetapi kemudian tidak menjaga dari sisi yang lain. Tentu saja lisan itu bukan hanya kata-kata yang satu ketika bicara, tapi dari sifat, dari kedengkian, dari segala macam keburukan, akhlak-akhlak yang kotor. Maka apabila lisan itu terjaga, insya Allah selamat. Allah yang menjanjikan.
di surat 33, surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah berkata dengan perkataan sadid, yang benar, yang hak, jangan dengan dusta, jangan dengan kata-kata kotor. Apa jaminan Allah bagi orang beriman yang menjaga lisannya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah akan memperbaiki segala amal-amalmu, Allah akan memperbaiki perbuatanmu, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul dengan menjaga lisannya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh akan mendapat kemenangan yang besar. Ini ciri yang kedua, lisan. Kemudian ciri yang ketiga, di ayat keempat Allah sebutkan, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang imannya benar adalah orang yang apabila dititipi oleh Allah harta, tidak bakhil, harus menginfakkan dan menunaikan zakat dari hartanya. Dan zakat tidak hanya cukup dengan hak 2,5%, tapi ada infak, ada sedekah, ada ciri-ciri yang harus kita lakukan. Tadi Abayatu sudah menyampaikan pula surat Ali Imran surat 3 ayat 134. Ciri orang takwa itu adalah kadhiminal ghair wa anfiqu, dan menginfakkan. Kapan itu? Dalam keadaan dalam keadaan sarra fis sarra wa dharra, lapang atau sempit, semampu kita berikan. Dan menjaga lisannya dengan kadhiminal ghaid, menjaga amarah, afina aninnas, lebih banyak untuk memberikan maaf kepada manusia. Menjaga lisannya, berinfak, berzakat, ditunaikan. Maka kalau kita memiliki ciri tiga, kita sudah memiliki tiga. Ayat yang kelima, walladzina hum li furujihim yuhafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang menjaga kehormatannya, menjaga farjihnya, menjaga auratnya. Wahai para wanita, tutupilah aurat Anda. Aurat Anda hanya untuk suami Anda, pasangan Anda, atau boleh sebagian dilihat oleh mahram, tapi tidak boleh dilihat oleh yang lain. Jangan sampai lagi umroh nanti tutup aurat, setelah pulang umroh buka aurat. Na'udzubillah. Demikian pula laki-laki tutup aurat, karena ciri orang yang beriman yang benar adalah walladzina hum li furujihim yuhafidun. Mereka yang menjaga auratnya, menjaga farjinya, illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka, au ma malakat aymanuhum, atau kepada hamba sahaya mereka, fa innahum ghairu malumin, maka itu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Tapi siapa yang mencari di balik itu, berbuatan maksiat, mempertontonkan aurat dan yang lain, mereka melampaui batas. Berarti mereka tidak sempurna imannya. Kemudian ciri berikutnya, yakni ciri yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang-orang yang mereka apabila diberi amanah, mereka teguhkan amanahnya. Apabila dia berjanji, ra'un, ditunaikan janjinya. Saudara sekalian, mohon maaf, kita lihat di negara kita, bagaimana banyak pejabat yang amanatnya dikhianati. Bagaimana para pembesar, para pemimpin, ketika dia ingin dipilih mengatakan akan menunaikan janjinya, ternyata ingkar janji. Maka orang-orang beriman adalah orang yang apabila berjanji dia tunaikan janjinya, apabila dia memberikan, dia dititipi amanah, dia tunaikan amanahnya. Karena memang orang beriman itu sesungguhnya sedang mengemban amanah. Maka Allah firmankan di surat 8, surat Al-Anfal ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah war rasul wala tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati amanah Allah. Apa itu amanah Allah? Segala perintah Allah, larangan Allah, aturan Allah, syariat Allah, ikuti. Perintahnya dijalankan semampunya, larangannya ditinggalkan semampunya, aturan syariat hukumnya diikuti semampunya. Maka itulah amanah dari Allah, ikuti. Wa rasul, amanah dari Rasul, apa-apa yang telah Rasul perintahkan,
Ada ibadah-ibadah yang sunnah, ikuti semampu kita. Ada ibadah yang wajib, tentu tidak boleh sama sekali kita tinggalkan. Itulah amanah Allah dan Rasul. Wa amanatikum, dan amanah-amanah yang dibebankan kepada kamu, sesama kamu. Istri memberikan amanah kepada suami. Wahai para suami, Anda harus mengemban amanah dengan baik. Suami memberikan amanah kepada istri. Wahai para istri, jaga amanah suami dengan baik. Orang tua memberikan amanah kepada anak, anak kepada orang tua, kita sesama kita. Orang-orang yang bekerja di sebuah perusahaan, atasan, pimpinan perusahaan telah memberikan amanah kepada karyawan. Karyawan pun menitipkan pula amanah kepada atasan. Intinya setiap manusia tidak boleh berkhianat. Karena kalau khianat pasti diawali dengan kata-kata dusta. Janjinya ingkar, lalu khianat. Itulah ciri orang yang munafik. Maka berbeda jauh dengan orang beriman. Orang beriman menjaga amanahnya, menjaga janjinya. Kalau orang munafik bagaimana? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridai mereka berdua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqina salatu. Tanda-tanda atau ciri-ciri munafik ada 3. Idza kadzdzaba, idza haddatsa kadzdzaba. Apabila berkata-kata sering dusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Apabila dia berjanji sering ingkar. Wa idza tumina khan. Apabila diberi amanah khianat. Maka meskipun orang itu mengaku beriman, tapi suka mengkhianati amanah, suka mengingkari janji, suka dusta dalam perkataan, maka sesungguhnya orang itu belum memiliki ciri iman yang sempurna. Mereka bukan orang yang sempurna imannya, meskipun mereka mengklaim saya beriman. Itulah yang kelima. Kemudian yang terakhir, yang 6. Apakah ciri orang yang beriman yang ke-6? Tadi sebetulnya 5, 6 itu memegang amanah dan janji, tapi karena ayatnya menjadi satu, saya satukan. Yang ke-6 di ayat yang ke-10, jadi di ayat yang ke-9. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Yaitu orang-orang yang mau menjaga semua sholatnya. Bapak Ibu, sholat itu wajib dijaga semuanya. Kenapa? Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah, waktu-waktunya. Jaga waktunya, jaga tumakninahnya, jaga khusyuknya, jaga bagi laki-laki berjamaah di masjid, wanita tepat waktu. Karena sholat ini sesuatu yang sangat utama. Maka ada 2 tadi. Ayat kedua, Allah mencirikan orang yang imannya sempurna, yang khusyuk dalam sholatnya. Di ayat yang ke-9, ciri yang ke-6, yang selalu menjaga sholatnya. Jangan angin-anginan. Karena ada orang sibuk dikit, lewat sholatnya, telat. Ngantuk subuh-subuh, lewat, telat. Tapi insya Allah seluruh jamaah Umrah Al-Fatona luar biasa. Semoga semua yang telah dilakukan di Tanah Suci sampai nanti di Haram Madinah terus dilaksanakan sebagai bekal untuk menjaga ketaatan dalam sholat. Karena ketahuilah saudara sekalian, salah satu ibadah yang paling dicintai Allah adalah sholat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai Abdullah bin Mas'ud. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu amali afdal 'indallah?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama, yang paling dicintai Allah? Tahukah Bapak Ibu apa jawaban Rasul? Beliau menjawab, as-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya. Di dalam lafaz Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, kalimatnya sedikit berbeda. As-salatu li awalil waqtiha. Salat pada awal waktu. Coba bapak-bapak terutama pengen sholat awal waktu di mana? Masjid pasti awal waktu. Kalau nggak ke masjid kadang-kadang enggak. Maka inilah yang paling dicintai, salat awal waktu. Karena Allah perintahkan di surat An-Nisa, surat 4 ayat ke-103 di bagian ujung daripada ayat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada orang-orang yang beriman, yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Berarti salat tepat waktu amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amal yang sangat dicintai Allah. Lamba. Kemudian Rasulullah SAW ditanya kembali. Tadi baru dijawab 1. Apa yang amal yang paling dicintai? As-salatu li waqtiha.
Kemudian bertanya kembali Abdullah bin Mas'ud, "Summa ayu ya Rasulullah?" Kemudian amal apa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Birrul walidain." Berbakti kepada orang tua. Wahai saudara sekalian yang masih memiliki orang tua, berbaktilah, karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Keridhaan Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Sampai-sampai urusan bakti sama orang tua itu nomor 2, lebih utama dari jihad. Karena saat itu Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, "Summa ayu ya Rasulullah?" Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Rasul menjawab, "Jihadun fi sabilillah." Jihad fi sabilillah. Saking pentingnya jihad, saudara sekalian, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ada seorang laki-laki ja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan fa'adzana, meminta izin untuk apa? Fil jihad, jihad perang. Rasulullah tidak langsung mengizinkan, Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? "Ahayyun walidan?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka beliau menjawab, "Na'am ya Rasulullah, bal kilahuma." Betul wahai Rasulullah, bahkan kedua orang tuaku masih hidup. Apa kata Rasulullah? "Irji', pulang kembali kamu. Fabirrahuma, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu." Hada jihad, itu jihad. Subhanallah. Jadi jangan pernah kita menyia-nyiakan. Wahai siapa yang masih memiliki orang tua, berbaktilah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana orang tua yang sudah meninggal? Cara bakti kita adalah kita banyak-banyak berdoakan, kita banyak-banyak bersedekah. Boleh mengatasnamakan orang tua. Kita sambung silaturahim orang-orang yang pernah dicintai oleh orang tua kita. Insya Allah itulah birrul walidain yang mengalahkan jihad fi sabilillah. Sampai dalam hadis yang lain, saudara sekalian, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, pernah suatu ketika Rasul sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda begini, "Raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu." Rasul mengatakan 3 kali, "Celaka dia, celaka dia, celaka dia." Mendengar kata-kata itu, para sahabat langsung bertanya, "Qultu ya Rasulullah, man raghima?" Ya Rasulullah, siapa yang celaka itu? Anda sampai mengatakan celaka 3 kali. Apa jawaban Rasul orang yang celaka tadi? "Man adraka abawaihi kilahuma au ahaduhuma hayyun." Siapa saja seorang laki-laki yang mendapati orang tuanya, apakah dua-duanya masih hidup atau salah seorang di antaranya masih hidup, fabirrahuma, dan tidak mau berbuat baik kepadanya, yaitu tidak mau yadkhulul jannah, tidak mau masuk surga. Ada seorang anak laki-laki, orang tuanya masih hidup tapi gak masuk surga. Dengan cara apa? Berbakti kepada keduanya. Berarti anak laki-laki yang gak bakti sama orang tua, celaka, celaka, celaka. Subhanallah. Ini saudara sekalian yang wajib kita jaga. Saya uraikan tadi sholat karena Rasul menyebutkan ada 3 amal yang baik. Sampai 3-nya saya uraikan. Apa tujuannya? Jangan Anda hanya sekedar sholat khusyuk, sholat dijaga, tapi efek dari sholatnya nggak membekas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 45. Sesungguhnya sholatmu yang benar-benar sholat, dijaga dengan khusyuk, dipelihara semuanya, sholatmu akan mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Tapi memang sholat itu adalah zikir kepada Allah yang paling berat. Karena memang harus dijaga. Tapi siapa yang mampu menjaga? 6 ciri tadi ada pada kita, dan kita jaga baik-baik. Apa jaminannya saudara sekalian? Di ayat yang ke-10 di surat Al-Mu'minun, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan, yaitu yang akan mewarisi. Apa warisannya? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mendapatkan surga-surga firdaus. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Subhanallah. Saudara sekalian, demikianlah salah satu ciri orang-orang yang beriman. Maka tema tadi secara singkat, mengukur kadar keimanan diri. Silakan Bapak Ibu ukur bagaimana selama ini sholat kita,
Bagaimana selama ini kata-kata lisan kita, perbuatan kita. Bagaimana selama ini zakat kita, infak kita. Bagaimana selama ini menjaga aurat kita, menjaga kemaluan kita, dan seterusnya. Bagaimana selama ini kita menepati janji, kita selalu menegakkan amanah. Yang keenam tadi, bagaimana kita bisa menjaga seluruh sholat kita. Kalau 6 itu tadi kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin, insya Allah, semoga Allah akan mewariskan kepada kita surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian tausiah kita secara singkat menghantar kita menuju ke tempat ibadah yang kita tunggu berikutnya, yaitu Haram Nabawi. Kita akan insya Allah beribadah secara maksimal pula di sana. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.